Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa DFTV yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala huwa khaliquna. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang sudah menciptakan kita dan yang juga pula mengatur alur kehidupan kita dari awal sampai akhir, dari hulu hingga hilir. Tidak ada perkara yang berkaitan dengan seluruh makhluknya termasuk kita kecuali diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakan dan mengatur alur kehidupannya, maka seluruh alur kehidupan yang kita miliki juga mestinya seirama dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kurikulum kehidupannya di dunia ini. Maka siapa yang mengikutinya, insyaallah dia akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang tak ingin mendapatkan perhatian dan ridha serta cintanya, maka ia pun akan mendapatkan kesengsaraan dan juga akan mendapatkan ma'isatan dongka, yaitu kehidupan yang sempit di dunia ini, karena ia sudah menghilangkan satu investasi mahal yaitu dalam hidupnya, yaitu cinta ilahi. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan bagian dari manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manisnya iman itu bisa dirasakan kecuali oleh mereka orang-orang yang telah mendapatkan cinta itu. Sehingga tidaklah kita mendapatkan manisnya iman kecuali kita mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai dengan syariat dan sunnah-sunnahnya. Dan dalam setiap kesempatan dan momen yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sebetulnya di dalamnya ada peluang bagaimana kita bisa menghadirkan dan menciptakan cinta itu datang turun kepada kita, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana puasa Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, sejatinya itu adalah merupakan bagian dari bagaimana kita berupaya untuk menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa taala hadir dan datang dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman kepadanya. Dalam hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis qudsinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, itu kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan langsung membalasnya. Ini ada reward penghargaan yang begitu amat tinggi Allah berikan kepada mereka, yaitu as-saimun al-mukhlisuna fiha, yaitu orang-orang yang berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti bagaimana cinta itu hadir dalam kehidupan kita, dalam memanfaatkan momen puasa Ramadan yang tahun ini bertepatan dengan 1442 Hijriah adalah maghfiratuhu ta'ala, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tanda cinta Allah. Allah turunkan dan Allah berikan kepada hambanya ketika hambanya juga mampu dan mau menggapai cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hubungan antar makhluk dengan makhluk mungkin ada yang sering, atau mungkin ada yang kemudian sering kita dengar, cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya. Artinya ketika dua belah pihak tidak mencintai lalu yang satunya mencintai, maka akan mungkin muncul kekecewaan. Yang satu tidak dapat, yang satu juga tidak akan dapat, maka dua-duanya tidak akan mendapatkan dari satu kata, yaitu cinta.
Tapi begitu kita kaitkan dengan Sang Khalik, maka hukumnya akan berbeda. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai makhluknya, namun ternyata makhluk tidak open, tidak perhatian bagaimana merawat cintanya seorang makhluk terhadap Sang Khalik, maka yang rugi bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang rugi nahnu. Yang rugi adalah kita. Karena kita adalah makhluk yang senantiasa setiap saat membutuhkan perhatian dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pertolongan itu datang karena cintanya. Tak mungkin ada orang yang berempati dan bersimpati lalu ingin menolong kita kalau tidak dilandasi dengan cinta. Ketika kita ada sesuatu yang terjadi di jalan lalu datang orang menghampiri kita lalu memberikan bantuan, itu karena ada cinta humanisme yang kemudian muncul secara tiba-tiba. Kalau tak ada cinta, tak ada peduli. Kalau tak ada kepedulian, maka apa yang akan terjadi di hadapannya akan dibiarkan berlalu begitu saja. Maka dengan sifat rahman yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Ia akan memberikan cintanya kepada seluruh makhluk sesuai dengan kadar dan takaran rezeki yang sudah Allah tetapkan sejak ketika mereka Allah belum ciptakan. Tapi dengan sifat rahim yang Allah berikan atau yang Allah miliki hanya diberikan kepada mereka orang-orang yang memang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Maka ketika Ramadan datang, ini seperti peluang pahala yang begitu amat besar yang kalau ini tidak kita manfaatkan, maka ini sama saja memberikan menghilangkan peluang cinta Allah Subhanahu wa taala hadir dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ta'azakumullah. Cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah merupakan perkara yang sangat penting untuk kemudian kita hadirkan, dan upaya bagaimana kita sebagai seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana mendapatkan ridhonya, mendapatkan cintanya. Maka dua perkara yang disampaikan oleh seorang ulama kepada kita, tak mungkin kita hanya mengerjakan yang wajib tapi kemudian mengabaikan yang sunnah. Sehingga inilah yang menjadi pekerjaan wajib bagi kita untuk menyelesaikan kurikulum yang telah Allah tetapkan di dunia ini. Bagaimana seorang muslim yang beriman kepada Allah mensejajarkan di antara dua perkara, yaitu perkara wajib dan perkara sunnah untuk dikerjakan secara bersama-sama. Dalam bulan suci Ramadan saja, kita bukan hanya saja melaksanakan perkara yang wajib. Kalau kita hanya mengerjakan perkara yang wajib, hanya ibadah tunggal yang kita kerjakan, al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams, yaitu mencegah diri untuk tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti makan, minum atau bersenggama di siang hari dengan suami ataupun dengan istri. Tetapi ketika kita yakin bahwa di dalamnya juga ada perkara-perkara sunnah yang mengiringinya, maka lengkap sudah dari amalan yang kita kerjakan di hari itu. Dari puasa sunnah, dari puasa wajib yang kita kerjakan lalu diiringi dengan ibadah-ibadah sunnah, maka alangkah indahnya ibadah kita yang kemudian kita tegakkan dan kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja, ketika kita sahur, apa yang kemudian kita fahami dari satu ibadah itu? Apakah itu ibadah wajib? Bukan, itu ibadah sunnah. Tapi bukan berarti terabaikan, bukan berarti ditinggalkan karena berargumen ini perkara wajib, ini perkara sunnah, tidak wajib juga tidak apa-apa. Tetapi begitu kita mengambil perkara itu sahur sebagai bagian dari kesempurnaan dari ibadah saum kita di hari itu, maka kita sudah menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahur, ambillah sahur walaupun hanya dengan setengah air minum ataupun mungkin hanya dengan 2 atau 3 butir kurma yang mungkin mudah-mudahan menguatkan kita untuk beraktivitas di hari itu. Tapi bukan hanya sekedar minum, bukan hanya sekedar makan 3 butir kurma, tapi kita sudah menghidupkan sunnah dari ibadah wajib yang akan kita lakoni di hari itu. Lalu kemudian mengakhirkan sahur juga merupakan bagian dari kepedulian kita terhadap perkara yang kemudian dikaitkan dengan saum Ramadan. Seperti halnya dalam berbuka, ini sangat berbeda dengan sahur. Misal dalam berbuka ada anjuran yang kemudian disampaikan oleh Rasul untuk bersegera untuk kemudian melaksanakan berbuka puasa, walaupun mungkin juga hanya dengan setengah air. Yang penting batalin dulu. Jangan kemudian berasumsi ini perkara sunnah, saya masih kuat kok untuk kemudian melaksanakan puasa sampai jam 9 malam. Sehingga sampai jam 9 malam tidak membatalkan puasa. Itu juga merupakan bagian dari orang yang tidak peduli untuk merawat cinta ilahi terhadap dirinya.
Jadi bukan hanya perkara wajib yang kemudian menjadi konsen perhatian seorang abid, seorang hamba Allah, tapi juga bagaimana menjelaskan perintah ilahi itu dengan perintah ataupun yang anjuran datangnya dari Rasulnya. Bersegera untuk berbuka, lalu kemudian setelah kita membaca bismillah, lalu kemudian kita minum air, lalu kemudian kita baca doa iftar, zahabadh dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, lalu kemudian kita lanjutkan dengan minum dengan yang lain seperti makan tamar atau kurma, juga merupakan bagian dari upaya-upaya yang mungkin perkara kecil-kecil dari yang sunnah, tapi ternyata kalau ini dikumpulkan juga akan menjadi sebuah proyek besar untuk bagaimana menghadirkan cinta Allah datang kepada hambanya. Karena inilah yang disebut sebagai kesempurnaan ibadah. Ketika kita melaksanakan yang wajib lalu kemudian disempurnakan dengan yang sunnah, maka dua perkara ini akan datang saling beriringan. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Kesempatan ini yang kemudian kita tidak akan tahu apakah akan berulang atau tidak. Selama kesempatan ada di hadapan kita, maka tak ada kata untuk mengakhir-akhirkan amalan yang kita kerjakan. Selama kita bisa mengerjakan hari ini, kenapa nunggu nanti sore? Kenapa nunggu besok? Atau nunggu nanti yang ternyata saat Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengakhirkan kehidupan kita, ajal sudah datang, apa yang bisa kita lakukan dan apa yang kita ucapkan kecuali hanya penyesalan. Mudah-mudahan Ramadan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah sediakan di hadapan kita ini adalah merupakan Ramadan terbaik yang bisa kita lakukan dari sisi amalia yang wajib dan yang sunnah, yang kemudian itu tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka menggapai ridha dan juga cinta Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang kepada kita. Kalau Allah sudah cinta, apa yang Allah enggak akan kasih kepada makhluknya? Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.